Awal tahun 2021, Indonesia ditimpa rentetan bencana alam yang menelan ratusan jiwa manusia. Bahkan, ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Pertama, tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat pada 9 Januari yang menewaskan 40 orang. Lalu, terjadi gempa bumi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada 15 Januari. BNPB mencatat 73 orang meninggal dunia akibat gempa tersebut. Juga, terjadi banjir di Kalimantan Selatan yang menerjang 10 kabupaten dan kota sejak 13 Januari. BNPB mencatat 5 orang telah tewas akibat banjir. Lalu, lebih dari 39.000 warga harus mengungsi. Hilangnya ratusan nyawa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang kesanggupan pemerintah untuk meminimalisir korban jiwa akibat musibah bencana alam. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah sebelum terjadinya bencana alam? Quick Insight akan membahasnya. Peristiwa bencana alam memang tidak bisa dihindari di tanah air yang kita cintai. Indonesia terletak di antara Ring of Fire, yaitu wilayah di sekitar tepi Samudra Pasifik di mana banyak terjadi letusan gunung berapi dan gempa bumi. Selain itu, faktor cuaca ekstrim serta penebangan hutan juga menjadi penyebab banjir bandang dan tanah longsor. Menurut data dari BNPB, sepanjang tahun 2020, ada 2.925 bencana alam yang terjadi di tanah air yang menewaskan 370 jiwa. Inilah mengapa pengadaan sistem peringatan dini bencana alam sangat penting. Sistem peringatan dini atau Early Warning System merupakan penyediaan informasi dini tentang bencana alam yang memungkinkan warga untuk mengevakuasi atau menghindari risiko sebelum bencana terjadi. Peringatan dini merupakan faktor utama dalam pengurangan risiko bencana. Lalu, bagaimana cara kerja sistem peringatan dini? Pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendapatkan informasi terkait potensi bencana alam. Lalu, menghubungkan informasi dini ke pihak berwenang, yaitu BNPB, BPBD, TNI, dan Polri. Lalu, pihak-pihak tersebut akan memperingatkan warga untuk evakuasi atau menghindari zona bahaya. Pesan peringatan dini tentang potensi tsunami juga akan disiarkan melalui televisi dan radio. Sistem ini membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, dari tingkat nasional hingga kelurahan. Sepanjang tahun 2008 sampai 2019, UGM yang bekerja sama dengan BNPB dan BPBD telah melaksanakan penerapan sistem peringatan dini bencana longsor dan banjir di lebih dari 100 kabupaten dan kota di 32 provinsi di Indonesia. Sayangnya, sistem peringatan dini di Indonesia masih jauh dari sempurna dan belum merata di seluruh wilayah. Contohnya, BMKG baru memasang sistem peringatan dini di lokasi longsor Sumedang pada 14 Januari, yaitu 5 hari setelah terjadinya longsor guna mengantisipasi longsor susulan. DKI Jakarta sudah memiliki 14 set disaster warning system, automatic weather system, dan automatic water level recorder sebagai alat sistem peringatan dini. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa peralatan tersebut banyak yang tidak berfungsi. Menurut laporan BBC pada 2018, ada 21 buoy atau sensor tsunami canggih yang sempat disumbangkan oleh AS, Jerman, dan Malaysia setelah bencana tsunami tahun 2004. Namun tidak satu pun yang berfungsi karena telah dirusak dan dicuri. Jadi, selain anggaran untuk pengadaan alat sensor, pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk perawatan sensor. Kabar baiknya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengatakan akan ada 7 buoy baru pada awal tahun yang diletakkan di sejumlah wilayah yang rawan gempa dan tsunami. Yang harus diperhatikan adalah pemeliharaan buoy tersebut agar tidak rusak atau hilang dan bisa berfungsi untuk jangka waktu yang panjang. Pada tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta juga menambah 6 set alat untuk sistem peringatan dini dengan anggaran 4,07 miliar rupiah. Selain itu, ada anggaran sebesar 165 juta rupiah untuk pemeliharaan 15 set disaster warning system yang sudah dimiliki. Lalu, anggaran perawatan peralatan early warning system sebesar 666,6 juta rupiah. Dan yang terakhir, anggaran untuk pemeliharaan jaringan teknologi informasi bencana sebesar 8,9 miliar rupiah.
Kepala BMKG selama November 2020 juga melakukan kunjungan ke Jawa Tengah untuk memeriksa peralatan monitoring gempa dalam kondisi baik. Selain itu, 17 buah alat deteksi dini gempa dan tsunami telah dipasang di Sulawesi Tenggara. Untuk kedepannya, diharapkan pemerintah memastikan sistem peringatan dini merata di seluruh wilayah, serta memberi anggaran yang cukup untuk pengadaan dan pemeliharaan alat. Pengetahuan tentang sistem peringatan dini juga penting bagi masyarakat agar bisa bertindak cepat dalam kejadian bencana. Kita tidak bisa terus-terusan membiarkan nyawa hilang karena sistem peringatan yang dibiarkan rusak. Sejauh ini, lembaga pemerintahan hanya mencatat faktor alam sebagai alasan kehilangan nyawa. Padahal, ada aspek lain yang bisa dikendalikan untuk mencegah jatuhnya korban. Menurut kamu, apa langkah terbaik untuk meminimalisir jumlah korban saat musibah bencana alam? Tulis komentarmu di bawah ya.